Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Anissa PTN 22731007 dari Program Studi Teknik Sumber Daya Lahan. Baik, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung daya dukung tanah dengan metode Meyerhof dan Basic, mata kuliah. Apa sih daya dukung tanah Meyerhof? Metode Meyerhof adalah metode untuk daya dukung fondasi tiang berdasarkan hasil penetration test. Daya dukung ujung dan daya dukung selimut fondasi tiang dipengaruhi koefisien berdasarkan lapisan tanah. Adapun rumus yang dipergunakan dalam perhitungan daya dukung Meyerhof, yaitu Meyerhof memberikan persamaan daya dukung tanah dengan mempertimbangkan faktor bentuk fondasi, kemiringan beban, kuat geser tanah di atas dasar fondasi, dan eksentrisitas beban. Persamaan Meyerhof adalah QU sama dengan SC dikali DC dikali IC dikali C dikali NC ditambah SQ dikali DQ dikali IQ dikali P0 dikali NQ ditambah S gamma dikali D gamma dikali I gamma dikali 1/2 dikali gamma dikali B dikali N. Dengan ketentuan IU sama dengan daya dukung ultimate. SC, SQ, S gamma merupakan faktor bentuk fondasi. DQ, D gamma, dan DQ merupakan faktor kedalaman fondasi. IC, IQ, dan I gamma merupakan faktor kemiringan beban. NC, NQ, N gamma merupakan faktor daya dukung untuk fondasi memanjang. B, yang merupakan lebar fondasi efektif, P0, yaitu dengan rumus DF dikali gamma sebagai tekanan overburden pada dasar fondasi. DF yaitu kedalaman fondasi dan gamma merupakan berat volume tanah. Adapun analisis daya dukung basic. Apa sih analisis daya dukung basic? Jadi, analisis daya dukung basic merupakan persamaan daya dukung yang disarankan Basic 1973 sama dengan persamaan Terzaghi, tetapi persamaan faktor daya dukungnya berbeda. Daya dukung tanah Basic. Rumus yang dipergunakan ini yaitu QU sama dengan SC dikali DC dikali C dikali NC tambah SQ dikali DQ dalam kurung gamma dikali DF dikali Q0 dikali NQ sama dengan ditambah S gamma dikali D gamma dikali 0,5 dikali G dikali gamma dengan ketentuan QU sama dengan daya dukung ultimate untuk fondasi memanjang. C sebagai polusi tanah, DF adalah kedalaman fondasi, gamma berat isi tanah, P0 yang merupakan DF dikali gamma plus Q0 sebagai tekanan overburden pada dasar fondasi, Q0 yang merupakan beban merata di atas tanah, SC, SQ, dan S gamma merupakan faktor-faktor bentuk fondasi, DC, DQ, D gamma merupakan faktor-faktor kedalaman fondasi, N gamma, NC, NQ merupakan faktor daya dukung basic. Adapun contoh soal yang diberikan, yaitu sebuah fondasi berbentuk telapak 4 persegi panjang 3 meter kali 2 meter, terletak pada kedalaman 2 meter, beban yang didukung seberat 50 ton, permukaan air minimum 3 meter, dan maksimum 6 meter di atas dasar fondasi. Tanah dasar berupa pasir dengan ketentuan sudut geser 25 derajat, C kohesi 10, dan gamma sat 4 ton per meter persegi. Adapun gamma B yaitu 18 kN meter persegi dengan faktor aman
F sama dengan 3. Pertanyaannya, berapakah beban kolom maksimum yang aman terhadap keruntuhan kapasitas dukung menurut Meyerhof? 2. Berapakah faktor aman terhadap daya dukung pada muka air dan maksimum menurut Meyerhof? Jadi, dari soal tersebut, kita harus menentukan berapa sih beban kolom maksimum yang aman terhadap keruntuhan dalam metode Meyerhof, dan berapakah faktor aman terhadap daya dukung pada muka air minum dan maksimum menurut metode fisik. Penyelesaian menurut Meyerhof. Di sini sudah tertera, diketahui sudut geser 25 derajat. Jadi, untuk menentukan NC, NQ, dan N gamma, kita lihat dari tabel sudut geser, yaitu 25 derajat. Di sini sudah terlihat bahwa NC merupakan 20,72 dan NQ 10,6 dan N gamma 6,77. Faktor bentuk kedalaman dan implikasi. A. Faktor implikasi IC sama dengan IQ sama dengan I gamma sama dengan 1. Jadi faktor implikasi ini sudah ada ketentuan sendiri, yaitu 1. B. Faktor bentuk pondasi. Jadi dalam faktor bentuk pondasi ini kita mencari nilai SC dan SQ, di mana sudut geser 25 derajat yaitu SC sama dengan 1 ditambah 0,2 dikali B per L tan kuadrat dikali 45 derajat tambah sudut geser per 2. SC sama dengan 1 plus 0,2 dikali 3 per 2 tan kuadrat 45 derajat plus 25 derajat per 2. SC sama dengan 1,73917. SQ sama dengan S gamma sama dengan 1 plus 0,1 dikali B per L tan kuadrat dikali 45 derajat plus sudut geser per 2. Sebagaimana SQ sama dengan S gamma sama dengan 1 plus 0,1 dikali 3 per 2 tan kuadrat dikali 45 derajat plus 25 per 2. SQ sama dengan S gamma sama dengan 1,36958. C. Faktor kedalaman D per B sama dengan 2 per 3. Jadi D ini merupakan kedalaman pondasi dan B ini merupakan lebar pondasi. DC sama dengan 1 plus 0,2 dikali B per L tan kuadrat 45 derajat plus sudut geser per 2. DC sama dengan 1 plus 0,2 2 per 3 tan kuadrat 45 derajat plus 25 per 2. Didapat nilai DC adalah 1,3285. DQ sama dengan D gamma sama dengan 1 plus 0,1 dikali B per tan kuadrat kali 45 derajat plus sudut geser per 2. DQ sama dengan D gamma sama dengan 1 plus 0,1 dikali 3 per 2 tan kuadrat 45 derajat plus 25 per 2. DQ didapat 1,15151. Lanjut kita mencari Q, yaitu sama dengan DF sebagai kedalaman pondasi dikali gamma B sama dengan 2 kali 18 didapat hasil 36 kN per meter. Daya dukung ultimate dengan menggunakan rumus QU sama dengan C kali NC dikali SC dikali DC dikali C plus Q dikali MQ dikali SQ dikali DQ dikali IQ.
plus 1/2 dikali gamma dikali B dikali N gamma dikali S gamma dikali D gamma dengan QU sama dengan 10 dikali 20,72 dikali 1,73917 dikali 1,32852 dikali 1 plus 36 dikali 10,66 dikali 1,36958 dikali 1,15151 dikali 1 plus 1/2 dikali 18 dikali 3 dikali 6,77 dikali 1,36958 dikali 1,1551 dikali 1. Didapat daya dukung ultimate nilainya 1,37223. Lanjut mencari QUN ultimate yaitu IU dikurang DF dikali gamma P. Didapat hasil 1,336,23. Lanjut, di sini kita akan mencari faktor aman maksimum, yaitu Fmax sama dengan B kali L dikali QUN per F sama dengan 3 kali 2 dikali 1,336,23 per. Didapat hasil Fmax-nya 2,672,4. Jadi faktor aman maksimum yang diperhitungkan didapat 2,672,4. Lanjut ke penyelesaian soal B yang menurut metode Foxy. Sama saja dengan ketentuan sebelumnya, yaitu mencari dengan tabel nilai NC, NK, dan N gamma. Di mana di sini dengan sudut geser 25 derajat diperoleh nilai NC 20,73, NK-nya 10,67, dan N gamma-nya 10,88. Faktor bentuk pondasi SC sama dengan C sama dengan 10. Jadi tidak tertera nilai C kohesi adalah 10, di mana SK sama dengan 1 plus B per L tan sudut geser. SK sama dengan 1 plus 3/2 tan 25 derajat. Diperoleh nilai SK sama dengan 1,69. S gamma sama dengan 1 min 0,4 B per L. S gamma sama dengan 1 min 0,4 kali 3/2, dia dapat hasil 0,9. Lanjut ke faktor kedalaman, di mana dq sama dengan 1 plus 2 dikali df tan sudut geser dikali 1 dikurang sin sudut geser kuadrat. Jadi dq sama dengan 1 plus 2 dikali 2/2 tan 25 dikali 1 min sin 25 kuadrat, dan dq didapat 1,31. Dalam faktor kedalaman ini, D gamma sudah tertentukan, yaitu nilainya 1. Lanjut mencari tekanan overburden efektif pada dasar pondasi, yaitu gamma akson sama dengan gamma sat dikurang gamma W, yaitu 4 dikurang 1 sama dengan 3 ton per meter persegi. P0 sama dengan df dikali gamma, dengan df-nya juga dikali nilai gamma, yaitu 3 yang sudah dicari tadi, dan diperoleh hasilnya 6 ton per meter persegi. Daya dukung ultimate itu C sama dengan 10, QN sama dengan C dikali SQ dikali DQ dikali P0 dikali NQ dikurang 1
plus S gamma dikali D gamma dikali 0,5 dikali B dikali gamma dikali N. Jadi 10 dikali 1,69 dikali 1,31 dikali 6 dikali 10,67 dikurang 1 ditambah 0,9 dikali 1 dikali 0,5 dikali 2 dikali 3 dikali 10,8 diperoleh hasil KUN sama dengan 1,313,88 ton persegi. Lanjut ke luas dasar fondasi. A sama dengan 1/4 kali Pi dengan nilai Pi 3,14 dikali 2/2 pangkat 2, yaitu didapat hasil 3,14. Kineto yaitu kedudukan muka air. Jadi di sini kita akan mencari faktor aman terhadap muka air minimum dan maksimum dengan tekanan air ke atas. Yaitu yang pertama kita mencari tekanan kedudukan muka air. QW sama dengan DF dikali gamma W, yaitu 3 kali 1 sama dengan 3. Dengan ketentuan muka air minimum yaitu 3 berdasarkan. Lanjut mencari N sama dengan F dikurang DF dikali gamma kurang W sama dengan 50/3,14 dikurang 2 kali 3 dikurang 3 diperoleh N 6,92 ton per meter. Mencari faktor aman yaitu QM per QN, di mana nilai QN yaitu 1,314,88 per nilai QN yaitu 6,92. Didapat hasil 189,84, di mana ketentuan 189, lebih dari 3 dinyatakan. Lalu lanjut mencari kedudukan air maksimum yaitu QW 2 sama dengan 6,1 6 dikali 1 sama dengan, di mana kedudukan air maksimum sudah tertera di soal dinyatakan 6. Lanjut mencari sama dengan 50/3,14 dikurang DF diperoleh 50/3,14 dikurang 2 kali 3 kurang sama dengan 3,9. 3,92 dinyatakan lebih dari 3 yang berdasarkan perhitungan dari gaya fisik ini. Fondasi dinyatakan menurut kedudukan air maksimum. Mungkin sekian yang dapat dijelaskan menurut saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.